Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen mata kuliah Geokimia Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, yaitu Insinyur Saptanto Joko Suprapto, MT. Adapun narasumber yang telah bergabung, dan selamat datang pada acara webinar hari ini. Narasumber pada kesempatan hari ini yaitu mahasiswa Teknologi Geologi Angkatan 21, kelompok 1, yang akan memaparkan sebaran unsur W, SN, LI di Pulau Sumatera. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, sehingga kita bisa menghadiri acara hari ini dalam webinar yang berjudul Sebaran Unsur W, SN, LI dari Data Stream Sedimen di Pulau Sumatera. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Agung Pratama Islami, mahasiswa Prodi Teknologi Geologi Angkatan 21, selaku MC. Sebelumnya disampaikan kepada para audiens untuk menonaktifkan mikrofon selama pemaparan berlangsung, dan akan diberikan waktu kepada audiens untuk bertanya setelah sesi pemaparan. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti, yaitu acara sesi pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator Yulika Daplinda. Kepada saudari Yulika Daplinda, saya persilahkan. Terima kasih kepada Agung Pratama Sami selaku MC pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Yulika Davinda, Geologi Angkatan 2021. Hari ini akan diawali oleh kelompok 1 yang beranggotakan Aisyah Permatasari, Fahra Iswarini, dan Muhammad Rahman. Untuk materi pertama yaitu unsur W. Kepada Aisyah Permatasari dipersilahkan. Baik, izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis laboratorium geokimia endapan sungai MES 80. Unsur yang akan saya jelaskan adalah unsur W, wolframit di Pulau Sumatera. Unsur W, wolfram di Pulau Sumatera. Nah, selamat datang di presentasi saya. Saya Aisyah Permatasari dari Geologi 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur wolfram. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa cara dalam menentukan besarnya nilai ambang yang dibuat oleh Ross dan kawan-kawan tahun 1979. Yang pertama adalah dengan cara membandingkan harga rata-rata yang ada dalam literatur. Yang kedua, mengambil sejumlah kecil nilai yang terletak pada bagian ekor sebelah atas suatu populasi. Yang ketiga, menghitung dengan rumus nilai rata-rata ditambah 2 atau dikali 3 atau 3 kali nilai simpang baku dengan syarat bahwa data telah berdistribusi normal atau log normal. Yang keempat, dengan melakukan pengenalan kelompok atau gugus contoh yang diperkirakan anomali pada peta simbol konsentrasi unsur. Yang kelima, membandingkan hasil pengolahan data dengan hasil suatu penyelidikan pendahuluan di daerah yang diselidiki atau di daerah yang mempunyai kesamaan ciri-ciri serta geologi maupun geokimia. Pengolahan data menggunakan kertas grafik probabilitas. Nah, yang nomor 3 ini mengapa saya bedakan warnanya? Karena yang nomor 3 ini tidak bisa tanpa yang nomor 1. Mengapa seperti itu? Misal, X itu adalah rata-rata dari kadar unsur W. Nah, misalkan 2 atau 3 kalinya rata-rata itu tidak melebihi dari rata-rata kandungan W pada kerak bumi, maka itu tidak bisa disebut anomali. Maka dari itu, nomor 3 ini selalu harus disandingkan dengan yang nomor 1 agar anomalinya tidak meleset. Selanjutnya saya akan memperlihatkan peta sebaran unsur W di Pulau Sumatera. Yang disebut dengan kadar tertinggi di ekor suatu populasi ini, yaitu yang ada di sini. Ini disebut juga sebagai outlier. Ini ada grafik probabilitasnya, dan kadar tertinggi W di Pulau Sumatera ini yaitu 1250 ppm dan kadar terendahnya yaitu 0 ppm.
Berdasarkan rata-rata kadaluarsa pada kerak bumi yaitu 1,25 ppm, maka saya menargetkan kelas ke-1 yaitu dengan kadar 48 sampai 1250 ppm, yaitu anomali signifikan atau sangat kuat. Kelas kedua dengan kadar 5 sampai 48 ppm, anomali kuat, dan kelas ketiga dengan kadar 3 sampai 5 ppm, anomali sedang. Maka didapatkan 8 daerah target untuk survei tindak lanjut. Nah, ke-8 daerah target ini berdasarkan hasil informasi yaitu di Hatapang dan di Pegunungan 30 itu terdapat mineralisasi wolfram, di mana Hatapang itu ada di daerah sini Sumatera Utara dan Pulau 30 ada di daerah sini. Maka daerah target untuk survei tindak lanjut itu ada di sekitar Sumatera Utara dan di Pegunungan 30 ini. Dan saya akan menyebutkan daerahnya satu persatu. Yang pertama ada daerah target 1 berada di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Litologinya terdiri dari batuan vulkanik ekstrusif berumur Pleistosen, terdapat mineralisasi SN. Mengapa di sini saya sebutkan umurnya? Karena SN itu terbentuk 250 juta tahun yang lalu atau pada periode Triasik. Nah, jika di sini umur litologi Pleistosen, maka bisa jadi si Grayson-nya itu sudah tertutup oleh litologi yang baru. Maka depositnya itu berada di kedalaman jauh di kedalaman permukaan bumi. Tapi geokimia dapat mengidentifikasinya. Maka dilakukan analisis geokimia. Selanjutnya, daerah target 2 berada di Desa Hatapang, Kecamatan NAIXX, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Litologi terdiri dari batuan metamorf berumur karbon akhir dan batuan vulkanik ekstrusif berumur Pleistosen. Terdapat mineralisasinya SN. Yang ketiga yaitu daerah target di Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Litologi terdiri dari batuan vulkanik ekstrusif berumur Pleistosen dan batuan sedimen klastik terindikasi placer karena berada di dekat laut. Terdapat mineralisasi SN. Yang keempat daerah target yaitu di Pegunungan 30, Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Litologinya terdiri dari endapan danau berumur kuarter, terdapat mineralisasi SN. Yang kelima, daerah target 5 berada di Kabupaten Dairi, Provinsi Aceh. Litologi terdiri dari batuan vulkanik ekstrusif berumur Miosen tengah dan batuan metamorf berumur karbon akhir. Terdapat struktur sesar dan mineralisasinya yaitu W, SN, PB, dan ZN. Daerah target 6 berada di Kecamatan Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Litologinya terdiri dari batuan metamorf berumur karbon akhir, terdapat sesar, terdapat mineralisasi W dan SN. Yang ketujuh, daerah target berada di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Litologi terdiri dari batuan metamorf berumur Permian akhir, terdapat mineralisasi W dan SN. Nah, target 8 ini yang paling menarik, yaitu di Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Litologinya terdiri dari batuan infusi batolit. Nah, si timah itu terbentuk pada batuan yang memiliki kedalaman lebih dalam dari porfiri. Nah, batolit ini terbentuk pada dapur magma yang berumur Permian tengah sekitar 260 juta tahun yang lalu. Dan di daerah tersebut juga didukung adanya batuan metamorf berumur karbon akhir. Terdapat mineralisasi W dan SN. Selanjutnya, geokimia endapan sungai unsur timah yang akan dijelaskan oleh Fahra Iswarini. Baik, ya, unsur selanjutnya yaitu geokimia endapan sungai MES 80 unsur timah atau SN. Ini yang pertama ada peta sebaran unsur SN Pulau Sumatera yang didapat dari sampel stream sedimen MES 80. Dari peta ini bisa dilihat kadar tertingginya yaitu di 140 sampai 8.000 ppm dan kadar terkecilnya yaitu 0 ppm. Kemudian dari peta tersebut ditentukan beberapa daerah target survei untuk tindak lanjut.
Dari peta ini didapatkan 4 daerah target survei yang memiliki kadar tinggi, yaitu 140 sampai 8.000 dan 40 sampai 140. Kemudian untuk meyakinkan daerah target survei tindak lanjut itu, saya mencari melalui website Georima, yaitu website yang bisa memperlihatkan potensi mineral dan batu bara yang ada di Indonesia. Bisa dilihat di sini ada kecocokan antara daerah target survei tindak lanjut dengan potensi yang ada dari Georima, yaitu di daerah target survei 1. Kemudian pembahasan, rata-rata kadar timah pada kerak bumi yaitu 2,3 ppm. Terdapat mineralisasi timah yang berada di daerah target 1, yaitu Kecamatan Bangkinang, Provinsi Riau dengan kadar anomali lebih dari 140 ppm. Kelas ke-1 dengan kadar 140 sampai 8.000 ppm termasuk anomali kuat atau signifikan. Kelas kedua dengan kadar 40 sampai 140 ppm yaitu anomali sedang, diperoleh 4 daerah target. Daerah target 1 berada di Provinsi Riau dengan kadar 140 sampai 8.000 ppm. Di Kecamatan Bangkinang di Kabupaten Kampar dan Kecamatan Tandun di Kabupaten Rokan Hulu. Litologinya terdiri dari batuan metamorfilit, umur karbon akhir, dan batuan sedimen klastik umur Miosen Holosen. Terdapat struktur geologi berupa sesar dengan arah barat laut tenggara. Daerah target 2 berada di Provinsi Sumatera Utara, yaitu di Kecamatan NAIXX, Bilah Barat di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kecamatan Simangambat di Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Torgamba di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Litologinya terdiri dari batuan ekstrusif piroklastik umur Pleistosen, batuan intrusif granitoid umur Kapur akhir, batuan sedimen klastik umur Miosen Holosen, dan terdapat struktur geologi berupa sesar arah barat laut tenggara. Daerah target 3 berada di perbatasan Provinsi Riau dan Jambi, di Kecamatan Kuantan Mudik di Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan Peranap di Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Sungai di Kabupaten Tebo. Litologinya terdiri dari batuan ekstrusif piroklastik umur Pliosen, batuan sedimen klastik umur Pleistosen, batu pasir umur Miosen akhir. Kemudian daerah target 4 berada di perbatasan Provinsi Riau dan Sumatera Utara. Di Kecamatan Kubu, Simpang Kanan, Bagan Sinembah di Kabupaten Rokan Hilir. Litologinya terdiri dari batuan sedimen klastik umur Pleistosen, Holosen. Kemudian selanjutnya geokimia endapan sungai MES 80 unsur litium oleh Muhammad Rahman. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis laboratorium geokimia endapan sungai MES 80 unsur litium. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman dari Teknik Geologi Angkatan 21. Nah, terdapat peta kadar unsur litium di Pulau Sumatera. Ini merupakan hasil dari interpolasi saya dengan kadar tertinggi 214 dengan kadar terendahnya itu 0,13 sekian ppm. Dari peta analisis tadi dapat dilanjutkan pembuatan daerah target survei tindak lanjut yang akan dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, didapatkan kadar rata-rata litium di kerak bumi yaitu 20 ppm dengan kelas 1 dengan kadar 214 sampai 66 ppm yaitu anomali signifikan atau sangat kuat. Berikutnya kelas 2 dengan kadar 66 sampai 51 ppm yaitu anomali kuat. Selanjutnya kelas ketiga dengan kadar 51 sampai 39 ppm anomali sedang. Diperolehnya 4 daerah target untuk survei tindak lanjut, yaitu daerah target pertama di daerah Kecamatan Labuhan Batu dengan formasi granit Hatapang yang berumur kapur, berstruktur intrusif, bertekstur felsik granitik. Yang kedua di Kecamatan Pandan, Sarudik sampai Tuka, berada di Kabupaten Medan.
dengan litologi kompleksi Bolga berumur Holosen yang berstruktur intrusif felsik granitoid. Selanjutnya, ketiga berada di Kecamatan Darul Hasanah, Aceh Tenggara, dengan litologi intrusif Mamas berumur Trias, berstruktur intrusif felsik granitoid. Selanjutnya yang keempat berada di Kecamatan Cotgirek sampai Paya Bakong sampai Syia Utama, berlitologi formasi Bampo berumur Miosen dengan struktur sedimen klastik yaitu batu lempung, batu lanau, dan batu pasir. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Jika ingin mencari wolfram, maka dapat diselidiki pada daerah yang memiliki mineralisasi SN atau timah. Sedangkan pada litium, pengkayaannya pada granit tipe S. Granit tipe S tersendiri menghasilkan SN yang berasosiasi dengan RE atau logam tanah jarang dan mineral radioaktif lainnya. Sekian dari presentasi kelompok 1. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak atas narasumber kepada Aisyah Permatasari, Fahra Iswarini, dan Muhammad Rahman atas ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Para hadirin diingatkan kembali untuk menonaktifkan mikrofon selama pemaparan dan juga akan diadakan sesi tanya jawab. Kepada hadirin yang ingin tanya, dapat meraih hand pada fitur yang terdapat pada Zoom. Baik, kepada Nadia Finlandini dipersilahkan untuk memberi pertanyaan. Ya, semuanya izin bertanya. Mau nanya ini, mengapa kalian yakin di tempat itu tuh ada prospek W, padahal litologinya tuh endapan danau. Dah, itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Nadia Finlandini atas pertanyaannya. Baik, kepada narasumber, mungkin dapat menjawab pertanyaan Nadia Finlandini. Izin menjawab, mungkin ini yang dimaksud terdiri dari endapan danau. Itu yang ini ya. Ini kenapa kami yakin, karena endapan danau ini berumur kuarter. Nah, kuarter itu umurnya jauh lebih muda daripada Triasik. Maka kami yakin bahwa deposit itu sudah tertutup oleh endapan baru. Nah, sedangkan geokimia ini dapat mengidentifikasi baik yang di atas permukaan maupun yang di bawah permukaan. Jadi, jika ditindaklanjuti, saya yakin bahwa akan ditemukan deposit SN atau Grayson di lokasi tersebut. Apakah cukup menjawab? Baik, terima kasih. Terima kasih kepada narasumber. Semoga jawaban yang diberikan narasumber dapat menjawab pertanyaan dari saudara Nadia Finlandini. Kepada para hadirin diingatkan kembali jika ada yang mempunyai pertanyaan dapat melakukan fitur raise hand. Kepada Rainaldi dipersilahkan. Oke, perkenalkan nama saya Renaldi Aditya. Izin bertanya, sebagai Pathfinder apa asosiasi unsur tersebut? Terima kasih.
Kepada narasumber dipersilahkan. Mungkin setahu saya Pathfinder dari Lithium, Pathfinder asosiasi ini adalah dari Timah karena Timah itu sendiri berada di granit tipe S. Mungkin segitu. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada narasumber atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Saudara Renaldi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, ada dari Saudari Westia, silahkan. Perkenalkan, saya Westia, izin bertanya. Jika unsur Li, Sn, dan W ada dalam satu singkapan yang sama, apakah perlu ditambang ketiganya atau bagaimana? Terima kasih. Kepada narasumber dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Westia. Baik, saya akan mencoba menjawab karena ini geokimia itu merupakan eksplorasi awal ya, jadi nentuin ekonomis atau enggaknya mungkin bisa dari tindak lanjut lagi, yaitu geofisika sama drilling. Kalau misalnya dari geokimia, berarti kita ngelihatnya dari anomali, di mana anomalinya yang paling tinggi sama besar, berarti itu yang bisa kita jadiin buat target tindak lanjut. Misal W-nya yang kadarnya tinggi, berarti W-nya yang bisa dijadiin tindak lanjut, atau SN atau LI-nya. Mungkin segitu, Westia, kalau bisa menjawab. Terima kasih kepada narasumber atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Saudari Westia Alifah. Baik, sepertinya untuk pertanyaan ada yang ingin bertanya kembali, diingatkan jika ada yang ingin bertanya, harap untuk menggunakan fitur raise hand. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi. Untuk webinar hari ini saya cukupkan. Saya sebagai moderator undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan selama saya memandu acara hari ini. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Saudari Yulika Davrinda yang telah memandu acara webinar hari ini sehingga berjalan dengan lancar. Dan juga terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materi yang tentunya sangat bermanfaat dan semoga menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Tak terasa kita sudah di penghujung acara webinar hari ini. Sebelum acara berakhir, maka kita akan melaksanakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Baik, untuk seluruh hadirin dimohon untuk menyalakan fitur kamera dan untuk operator dimohon untuk membantu sesi dokumentasi ini. Saya akan memandu sesi dokumentasi ini dalam hitungan ketiga, maka operator akan mengambil screenshot. Baik, 1, 2, 3. Terima kasih kepada hadirin. Baik, acara terakhir adalah penutupan. Saya selaku MC memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara webinar hari ini dan ucapan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam webinar hari ini. Semoga ilmu dan pengetahuan yang didapatkan bisa bermanfaat. Sekian dari saya selaku Master of Ceremony. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.